Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Anak dan Kemenakan bagian ke-14. Selamat mendengarkan. Oleh sebab belum kelihatan olehnya bekas kejahatannya ini, sudah itu dilemparkannya pula 2 bom lagi ke dalam bilik itu. Yang keduanya meletus juga di sana, akan tetapi karena tak ada orang di dalam bilik ini dan karena bunyi peletusan mercon dalam kedua pekarangan yang sedang berjuang ini sangat hebatnya, tiadalah kedengaran peletusan ketiga bom tadi dalam bilik Panduko Sati, dan tiadalah kelihatan api kebakaran yang segera telah memakan kasur dan kelambu dan telah menjalar ke dinding dan parak. Lama kemudian barulah kedengaran suara orang minta tolong karena api telah sampai ke bubungan atap rumah, akan tetapi teriak ini pun hilang di dalam ribut yang membahana. Sedang kebakaran tiada pula kelihatan dalam api yang banyak itu. Hanya Sultan Pamenanlah yang ada mendengar pekik itu, sehingga ia keluar ke halaman rumahnya, dan tatkala ia menoleh ke rumah setangganya, kelihatan olehnya api telah menjalar ke seluruh rumah Panduko Sati dan rasanya takkan dapat dipadamkan lagi. Lalu ia berlari-lari kepada Sultan Malik yang masih ada di pekarangan rumahnya, sedang menarik Marah Udin dari tanah dan menyuruhnya berdiri. "Malik," katanya, "engkaukah yang membakar rumah di sebelah ini?" Sultan Malik tiada menjawab mamanya ini, tetapi menentang muka Sultan Pamenan sebagai hendak mendakwa. "Mengapa aku tiada diberi uang tadi untuk pembeli mercon?" "Celaka, celaka," kata Sultan Pamenan. Lalu ia berteriak memanggil Datuk Gampo Alam dan Pak Alim, menyuruh mengambil air untuk menyirami rumahnya supaya jangan dapat dijilati api, dan Putri Umi dengan istri Pak Alim disuruhnya mengeluarkan barang-barang yang berharga. Tiada berapa lama kemudian kedengaranlah tabuh yang dekat di sana berbunyi, tanda ada kebakaran. Tetapi bunyi tabuh ini pun hilang di dalam ribut peletusan mercon yang sangat ramainya seluruh kota Padang, sehingga kebakaran ini tak lekas diketahui orang. Untunglah angin tak ada pada waktu itu. Jika ada, mungkin benar rumah Putih Umi pun akan habis pula dimakan api. Setelah habislah rumah Panduko Sati terbakar seluruhnya sampai ke tanah, barulah datang orang dan pompa hendak menolong memadamkan api. Tetapi rumah yang akan ditolong telah menjadi abu. Kemudian datang pula polisi hendak menyiasati dari mana datangnya api. Tetapi mereka tak mendapat keterangan apa-apa. Oleh sebab itu haruslah diterima mereka. Api itu asalnya dari pembakaran mercon di rumah Panduko Sati sendiri. Karena memang didengar orang di sana pemasangan mercon amat ramainya, seorang perempuan tua mati terbakar. Entah apa sebabnya tiada diketahui orang, mungkin karena tak dapat melarikan diri, tetapi mungkin pula ditimpa tiang yang runtuh itu. Pada keesokan harinya, hari raya 1 Syawal, Mr. Yatim pagi-pagi benar telah bangun. Walaupun ia pada malam takbir itu sampai jauh malam belum dapat tidur, ia tak ikut meramaikan pembakaran mercon, karena di rumahnya tak ada anak kecil lagi yang gemar akan pembakaran ini. Sedang ia sendiri telah lama memandang keramaian yang sedemikian. Bukanlah cara yang layak merayakan Idul Fitri, yang pada hematnya haruslah dimuliakan secara Islam dengan berdasarkan kesyukuran kepada Allah atas keselamatan menjalankan rukun Islam ini. Bukan secara haru biru dengan membakar mercon yang artinya membakar uang beratus-ratus ribu, tetapi juga mendatangkan bahaya sebagai telah terjadi di rumah Panduko Sati. Rumah musnah, orang pun mati, ada pula yang harus ditolong di rumah sakit karena jarinya putus kena bom, matanya buta kena long, badannya terbakar kena mercon, dan lain-lainnya. Dalam keributan mercon yang tiada terkira-kira itu, duduklah Mr. Yatim seorang diri di beranda sisi rumahnya, mengenakan nasibnya yang malang. Dahulu pada malam yang raya ini,
ia berkumpul-kumpul dengan Putih Bidasari, Siti Nurmala, dan Dr. Aziz dan sahabat kenalannya yang lain, bersuka-sukaan bersenda gurau sampai larut malam. Tetapi sekarang Putih Bidasari dikurung seorang diri oleh orang tuanya dalam biliknya, sedang ia pun harus mengurung pula dirinya karena ia tiada dalam suasana kesukaan. Setelah diketahuinya asal-usulnya yang rendah itu, tiadalah ia keluar rumahnya lagi, dan tiadalah pula ia hendak ikut di dalam segala keramaian atau kesukaan. Akan tetapi pagi itu ia hendak menjelang kuburan nenek angkatnya, yaitu ibu bapa Siti Mariama di Andalas, sebelum ia halal bil halal dengan orang tuanya dan orang yang lain-lain. Dari Andalas ia hendak pergi ke Ranah, ke kuburan orang tua ayahnya, barulah ia hendak pulang kembali ke rumahnya. Setelah disuruh pasangnya bendinya, lalu berangkatlah ia dari rumahnya. Tatkala ia hendak keluar rumah, kedengaran olehnya di rumah setangganya orang meratap amat sedihnya, memanggil-manggil anaknya yang telah meninggal dunia, yang pada waktu itu tiada kelihatan oleh ibunya bersama-sama temannya. Memang hari raya Idul Fitri di Padang adalah suatu kerayaan dan kegembiraan yang disertai kesedihan dan kepiluan, karena menimbulkan kenang-kenangan kepada yang telah hilang dan takkan kembali lagi. Dengan hati yang rayu, naiklah Mr. Yatim ke atas bendinya, lalu berangkat menuju ke Andalas melalui sawahan. Di kandang dilihatnya rumah Dr. Aziz belum terbuka. Rupanya sahabatnya ini malam tadi tak dapat tidur karena menolong orang yang kecelakaan kena letusan mercon. Lain daripada itu, sesudah didengarnya kemalangan yang telah menimpa diri Mr. Yatim dan Putih Bidasari dan paksaan Sultan Alamsah supaya Mr. Yatim mengawini tunangannya Siti Nurmala, ia pun sangat susah dan sedih dan jarang pula kelihatan di luar rumahnya. Setelah sampailah Mr. Yatim ke sawahan, ke muka rumah Putih Umi, dilihatnya di sana Marah Udin ditempiling dan diterjang oleh Sultan Malik, sehingga anak ini jatuh tersungkur tiada berdiri lagi. Melihat aniaya ini diperhentikan, Mr. Yatimlah bendinya, lalu turun mengangkat Marah Udin dan mendukungnya karena ia sebagai tak ingat akan dirinya. Mengapa ia dipukul sedemikian ini? Tanyanya kepada Sultan Malik, sebab memang dari kecilnya ia tiada dapat melihat aniaya. Apa pedulimu? Apa yang kau perbuat dengan dia? Bukan perkaramu, jawab Sultan Malik dengan kasarnya. Sekalian perkara penganiayaan dan pelanggaran hukum adalah perkaraku. Siapa engkau, maka berkata demikian? Tanya Sultan Malik dengan sombongnya. Mr. Yatim, kepala pengadilan Padang, sahut Mr. Yatim. Mendengar pangkat ini terkejutlah Sultan Malik, lalu berdiam diri, tetapi tiada pula ia meminta maaf atas kesalahannya karena angkuhnya. Anak ini kubawa kepada Dr. Aziz untuk diperiksa. Kalau ada sesuatu kerusakan atas dirinya karena pukulanmu tadi, niscaya kutuntut engkau di muka pengadilan, kata Mr. Yatim. Lalu dibawanya Marah Udin yang masih sangat lemah badannya ke bendinya dan kembalilah ia ke kandang, ke rumah Dr. Aziz. Di sana dilihatnya sahabatnya ini telah bangun, dan sesudah ia memberi selamat hari raya dan berhalal bil halal dengan Dr. Aziz, dimintanya periksa Marah Udin dengan memberi alasan atas permintaannya ini. Untunglah sesudah diperiksa, nyata Marah Udin tak apa-apa, hanya terguncang otaknya sedikit. Oleh sebab itu ia harus beristirahat sekurang-kurangnya 14 hari. Tetapi di mana ia disuruh beristirahat? Jika di rumahnya, tentulah takkan diperolehnya istirahat itu. Jangan-jangan ia diazab oleh Sultan Malik karena bencinya. Di rumah sakit saja, di sana ia akan dipelihara dan dijaga baik-baik. Benar, sekalian biayanya aku tanggung, kata Mr. Yatim. Lalu dibawa merekalah Marah Udin ke Ganting dan dimasukkan di rumah sakit di sana. Dalam rumah sakit ini ditanyalah Marah Udin oleh Mr. Yatim apa sebabnya ia sampai dipukul sedemikian oleh Sultan Malik. Oleh sebab hamba tiada cepat menyapu bekas-bekas pembakaran mercon tadi malam, jawab Marah Udin. Hanya karena itu saja engkau dipukul sampai sedemikian?
karena tak cepat menjalankan perintahnya? Tanya Mister Yatim dengan herannya. Benar engku, mata hamba masih mengantuk dan badan hamba masih letih karena pembakaran mercon tadi malam, sahut marah Udin. Coba lihat Jis, hanya karena ini saja ia dipukul sedemikian, kata Mister Yatim dengan geramnya. Memang terlalu, kata Dokter Ajis. Tahukah engkau Jis, apa yang menyebabkan hal yang sedemikian ini? Tidak, karena pepatah kita, keluk paku kacang belimbing, tempurung lenggang-lenggangkan, anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung pertenggangkan. Tetapi bagi Sultan Pamenan, kemenakan yang dipangku anak disia-siakan. Memang aku kenal kepada Sultan Pamenan ini, anak bertimbun, disia-siakan, tetapi kemenakan seorang dirajakan. Dan tahukah engkau apa kabar angin yang telah sampai kepadaku? Dengan Sultan Malik inilah Bedasari akan dikawinkan oleh orang tuanya. Ya Allah, alangkah malangnya Bedasari beroleh suami sebagai Sultan Malik ini. Tak dapatkah kita halangi perkawinan ini? Kasihan Bedasari. Niscaya binasalah ia jika telah menjadi istri Sultan Malik ini. Sahut Dokter Ajis. Marilah kita usahakan sedapat-dapatnya supaya perkawinan ini jangan sampai dapat dilangsungkan. Walaupun pada waktu ini belum tampak olehku jalan untuk mencapai maksud kita ini. Dan sekaliannya itu tentulah usaha Baginda Mais supaya tercerai engkau dengan Bedasari dan aku dari Nurmala. Jika telah demikian, dapatlah dipungutnya engkau jadi menantunya, sahut Dokter Ajis kepada Mister Yatim. Jis, bagaimana akal kita sekarang ini? Kita tahu kekuasaan uang Baginda Mais dan kekerasan hati orang tua Bedasari. Dengan kekerasan tak dapat kita alahkan mereka. Aku tak dapat berpikir lagi untuk menolong Bedasari karena bingung memikirkan untukku sendiri yang malang ini. Tetapi Bedasari harus kita lepaskan dari tangan Sultan Malik. Jika tiada, inilah yang akan membawanya ke lembah kecelakaan, sahut Mister Yatim. Marilah kita pikirkan bersama-sama akal ini, karena tak mudah kita berjuang dengan kaum tua dan kaum uang ini. Sebagai berebut keris, kita terpegang pada matanya, sedang mereka terpegang pada hulunya. Jika bertarik-tarikan, niscaya tangan kita sendiri juga yang akan luka. Tetapi biar bagaimanapun juga, aku berjanji akan menolong Bedasari dan engkau dengan sekuat tenagaku, karena ini pun berarti melepaskan Nurmala pula. Terima kasih Jis, aku harap disampaikan Allah juga segala usahamu dengan segeranya, sahut Mister Yatim. Kemudian kembalilah Mister Yatim ke rumah orang tua angkatnya di pondok karena hari telah siang dan orang segera akan turun dari khotbah, yaitu waktu orang berhalal bil halal. Ziarahnya ke kuburan di Andalas dan Ranah akan diundurkannya sampai keesokan harinya. Benar, setelah sampailah ia ke rumah orang tuanya di pondok, dilihatnya ibu bapaknya telah berpakaian, siap untuk menerima orang yang akan bermaaf-maafan dengan dia. Mister Yatim segera mendapatkan ayah dan bundanya, lalu menjabat tangan mereka meminta ampun dan maaf atas sekalian dosa kesalahannya, lahir dan batin yang boleh memberatinya dunia akhirat, dengan suara yang masih sedih rupanya. Sultan Alamsah dan Siti Mariamah memaafkan dan mengampuni sekalian dosa kesalahan anaknya lahir dan batin, dan mendoakan supaya panjang umurnya dan murah rezekinya di dalam keselamatan, dan disampaikan Allah sekalian maksudnya. Kemudian mereka pun meminta maaf pula atas sekalian kesalahan dan kehilapan mereka. "Kemana engkau tadi, Tim?" tanya Siti Mariamah yang masih sedih melihat kedukaan yang terang masih terbayang di muka Mister Yatim. "Hendak ke kuburan di Andalas dan di Ranah, tetapi tak jadi karena sesuatu hal di jalan." "Hal apa?" tanya Siti Mariamah dengan agak cemas rupanya. Mister Yatim menceritakan peristiwa Marahudin dipukul oleh Sultan Malik sampai harus dibawa ke rumah sakit. Kasihan, sedang anak-anak yang lain bersuka-suka dalam kebesaran hari ini. Ia dipukul dan sekarang harus berbaring di rumah sakit.
Aku memang telah mendengar anak ini disia-siakan oleh ayahnya dan diperbudak oleh induk bakonya. Kalau hendak kau pakai bendi itu, pakailah. Aku tak hendak kemana-mana, kata Sultan Alamsyah kepada anaknya. Inilah tandanya Hop Jaksa ini belum berbaik dengan kakaknya Putri Renosari, karena kewajibannya lah pada hari raya pergi menjelang kakaknya untuk berhalal bihalal. Hamba pun akan tinggal pula di rumah saja, ayah. Kemana hendak pergi lagi? Jawab Misteri Yatim. Bersiar-siar kemana-mana melihat perayaan Idul Fitri, kata ibunya dengan memperhatikan muka anaknya. Ingatannya melayang ke masa yang lalu karena biasanya pada hari raya demikian anaknya pergi bersama-sama Putri Bidasari dan teman-temannya berkendaraan ke sana kemari. Biarlah tidak, ibu, sebab nanti mungkin orang banyak akan datang kemari. Kurang baik kalau hamba tak ada di rumah. Benar pemirsa, kira-kira pukul 10 mulailah orang datang menjelang Hop Jaksa dan Misteri Yatim, terutama dari kantor pengadilan. Tetapi banyak juga dari golongan lain sebagai kaum pemerintah, kaum saudagar, kaum muda, dan lain-lainnya. Di antara mereka ada yang sangat berdekatan dengan Misteri Yatim sebagai Siti Nurmala yang datang dengan orang tuanya Baginda Mais dan Upik bungsu, Dokter Ajis, dan pemuda-pemudi yang lain-lain. Hanya Putri Bidasarilah yang tiada kelihatan. Inilah sebabnya suasana pada hari itu tiada riang gembira sebagai biasanya, lebih-lebih dalam golongan kaum muda. Pun pada Sultan Alamsyah terasa oleh jamuknya bahwa hari raya ini bukanlah hari raya yang biasa. Sebabnya memang jamu-jamu itu sudah tahu karena kabar perselisihan Sultan Alamsyah dengan kakaknya telah pecah di Padang. Baginda Mais yang berasa lebih tahu tentang seluk-beluknya perkara ini tiada berani menyiarkan bahwa Putri Bidasari meninggalkan rumah mamanya ialah karena telah benci kepada Misteri Yatim, sebab telah terkena kebenci Datuk Gampo Alam dan anaknya Siti Nurmala yang pada waktu itu lebih cenderung hatinya kepada Misteri Yatim, yang sebenarnya disebabkan karena kasihannya atas kemalangan sahabat karibnya ini. Disangkanya terkena pula pekasih dukunnya Datuk Gampo Alam ini. Begitu pula Dokter Ajis yang jarang kelihatan lagi bersama-sama Misteri Yatim sebab diliputi suasana kedukaan. Disangkanya telah berseteru dengan sahabatnya ini karena memperebutkan anaknya Siti Nurmala. Oleh sebab itu sangatlah senang hatinya melihat usahanya tambah berhasil. Setelah selesailah berhalal bil halal, lalu diajaknya lah Misteri Yatim oleh Siti Nurmala bersama-sama dengan Dokter Ajis melihat tamasya hari raya. Walaupun Misteri Yatim sebenarnya tiada ingin keluar rumah, tetapi karena keras ajakan Siti Nurmala yang hendak melipur hati sahabatnya ini, pergilah juga ia bersama-sama Siti ini dan Dokter Ajis naik bendi Hop Jaksa bersiar-siar keliling kota. Baginda Mais sangat menyetujui tamasya ini karena bersangka ia akan bertambah-tambah dekat kepada idamannya. Setelah dibawalah Marah Udin oleh Misteri Yatim ke rumah Dokter Ajis, pergilah Sultan Malik dengan tergesa-gesa ke Pekanbaru untuk memberitahukan hal ini kepada mamanya Sultan Pamenan yang sedang berjudi di sana. Dari jalan raya telah kelihatan olehnya orang amat ramainya berkumpul-kumpul di halaman pasar sedang asyik berjudi. Ada yang bermain dadu, ada yang berlenong pinang, ada yang berambung uang, dan ada pula yang menyabung ayam. Walaupun amat ramainya orang yang berjudi ini, tetapi tiadalah mereka berhirau di pekan itu. Adalah seakan-akan sekalian mereka sedang asyik membulatkan perhatiannya kepada permainannya sehingga tak ingat akan keadaan di luar penjudian. Pada kumpulan dadu hanya terdengar bunyi dadu berputar di bawah tempurungnya, sedang yang bermain dengan berdiam memasang uang taruhan dan mengambil kemenangannya. Pada gelanggang ambung uang hanya kedengaran kata-kata toho, sirah, mati. Hanya pada kumpulan lenong pinanglah kedengaran suara ramai, hilir mudik, hilir mudik. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian.
Mudah-mudahan esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.